Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erdi Sunanidya. Saya di sini akan menjelaskan dan akan memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu yang berjudul Cost Quality Management dan Just in Time. Nah, langsung saja ke materi. Nah, dari bab ini kita akan membahas tentang definisi dan penjelasan secara umum yang diketahui oleh pembahasan secara khusus dan terangkum dalam subtopik dan ditutup oleh rangkuman. Untuk memudah pemahaman, maka penjelasan akan disertai dengan contoh yang sederhana dan berkaitan secara langsung dengan topik yang akan dibahas. Nah, apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu cost quality management. Eh, Apa sih itu cost quality management? Cost quality management mempunyai yaitu untuk mendapatkan dan memaksimalkan keuntungan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Variabel terpenting dalam memaksimalkan keuntungan adalah biaya. Ini disebabkan dalam memaksimalkan produksi biaya akan selalu ada, sehingga biaya harus dikelola secara benar. Jika tidak diketahui dengan baik, maka akan mempengaruhi pada pencapaian kerugian yang apabila terjadi secara terus-menerus akan membuat perusahaan berhenti beroperasi untuk selamanya. Nah, quality cost management mempunyai pengaruh yang kuat dan positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan manajemen kualitas untuk produk dan pelayanan. Quality management dapat diartikan sebagai suatu metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghitung, memperkirakan, dan mengontrol oleh perusahaan biaya yang diperlukan dalam produksi suatu produk. Nah, quality cost management juga dapat membantu perusahaan memperbaiki kesalahan strategi yang sebelumnya dengan menjadikan pengalaman dari strategi sebelumnya sebagai dasar kebijakan dalam membuat prioritas dan kebijakan. Tanpa adanya panduan dan kebijakan yang tepat, maka perusahaan akan kembali melakukan kesalahan yang sama dan dengan sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu manajemen. Nah, udah sering kan kalian mendengar apa itu manajemen? Nah, proses yang manajemen yang dilakukan yaitu yang pertama planning, controlling, yang ketiga yaitu decision making, yaitu pengambilan keputusan. Nah, dan juga akuntansi manajemen mempunyai peranan untuk mengukur dan menyiapkan informasi terlebih dahulu tentang kegiatan bisnis di perusahaan, di mana letak laporan tersebut akan dilakukan oleh manajer perusahaan untuk membuat perencanaan, melakukan evaluasi, pengontrolan jalannya perusahaan. Nah, yang pertama itu perencanaan, evaluasi, dan mentoring. Yang ketiga itu operational control. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kualitas. Kualitas suatu produk merupakan faktor yang paling penting bagi suatu perusahaan dan juga mencerminkan performa dari suatu perusahaan. Nah, kualitas suatu produk dapat dijabarkan ke dalam 8 dimensi kualitas. Yang satu yaitu performa, yang kedua yaitu estetik, yang ketiga yaitu serviceability, yaitu kemampuan produk dalam memberikan pelayanan purna jual seperti servis atau perusahaan, yang ketiga yaitu future, yaitu kualitas yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya, yang kelima yaitu reliability. Nah, kemampuan suatu produk untuk berfungsi sebagai fleksibilitasnya dengan jangka waktu tertentu. Yang keenam yaitu durability. Nah, yaitu tingkat daya tahan produk untuk berfungsi. Yang ketujuh yaitu conformance, yaitu tingkat kesesuaian produk dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kedelapan yaitu fitness for us, tingkat kesesuaian produk untuk meningkatkan fungsi-fungsinya seperti yang diiklankan. Yang keempat yaitu cost behavior. Cost behavior yaitu digunakan untuk melihat fungsi biaya baik sebagai bagian dari modal dalam membentuk produk
dan fungsinya sebagai bagian dari inventory. Nah, perubahan cost dikarenakan perubahan output bila terjadi dalam perubahan caranya. Perubahan yang paling umum yang biasanya terjadi terbagi 3 bagian, yaitu fixed cost biaya tetap, variable cost biaya perubahan, dan mixed cost yaitu biaya campuran. Nah, selanjutnya yaitu cost quality. Cost quality yaitu peningkatan kualitas suatu produk akan memberikan keuntungan yang baik bagi perusahaan. Hal ini terjadi karena kualitas produk yang baik akan membantu permintaan meningkat dan biaya produksi akan menurun. Kualitas produk yang baik tidak hanya menjadikan karakteristik dari suatu produk dalam kemampuannya untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang lebih ditentukan, tetapi juga merupakan bagian keunggulan dari produk tersebut. Nah, cost of quality adalah cost atau biaya yang dikeluarkan karena munculnya kualitas produk yang buruk. Berdasarkan definisi ini, maka cost quality dapat dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kontrol terhadap produk sebelum produk gagal terjadi, dan kegiatan yang berkaitan dengan failure produk setelah produk gagal terjadi. Nah, yang selanjutnya yaitu quality cost report. Nah, apa sih itu? Quality cost report berperan sangat penting sebagai sumber referensi untuk program perbaikan serta evaluasi dari suatu perusahaan. Tanpa adanya informasi akurat dan detail tentang quality cost, maka akan sulit bagi perusahaan untuk membuat perencanaan serta mengontrol jalannya produksi. Hal ini paling mudah dan wajib ada di laporan tersebut adalah tingkat atau level quality cost dan distribusi quality cost per kategori produksi. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan untuk mendukung pengurangan quality cost. Nah, secara sederhana ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk mengurangi quality cost dari suatu produksi, yaitu 1. Melakukan perbaikan secara langsung di bagian yang mengakibatkan terjadinya produk yang buruk atau gagal. Nah, yang kedua yaitu fokus pada pencegahan kerusakan dengan cara mengeluarkan usaha dan biaya untuk meningkatkan performa produksi seperti memberikan peralatan yang baru atau mengadakan training bagi pekerja. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya penilaian pada produk yang bagus sehingga bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan secara total. Yang keempat yaitu melakukan mentoring, evaluasi serta pencegahan kerusakan secara terus-menerus dan lebih instan. Diharapkan dengan strategi ini, kerusakan akan lebih cepat diketahui dan pada akhirnya akan menekan jumlah produksi yang gagal. Nah, selanjutnya yaitu just in time. Pengertian just in time yaitu menurut Quality On, penggagas konsep ini dari Toyota Manufacturer, adalah sistem inventory yang memproduksi suku cabang hanya pada tempat yang diperlukan atau right phase pada saat yang diperlukan, right time, dan jumlah sesuai dengan keputusan dari saat ini Raikman menurut Talichi. Nah, tujuan dari just in time yaitu ada 9 ya. Pertama yaitu zero defect. Adalah kebijakan untuk menghilangkan produk cacat. Yang kedua yaitu zero inventories, adalah kebijakan untuk tidak menyimpan persediaan atau bahan, pemesanan barang atau material yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang ketiga yaitu zero stop time. Adalah kebijakan untuk meniadakan waktu persiapan. Hal ini bisa dilakukan dengan memaksimalkan suatu peralatan dalam keadaan siap pakai. Begitu juga dengan pekerja. Pekerja harus mengerti pekerjaan dan tugasnya sebelum produksi dimulai. Yang keempat yaitu zero handling. Adalah kebijakan untuk meniadakan penanganan bahan atau material. Hal ini sangat berhubungan erat dengan kebijakan
zero inventories. Yang selanjutnya yaitu zero queues adalah kebijakan untuk menghilangkan antrian barang. Oleh karena itu, pemesanan barang harus pada saat yang tepat dan diperlukan. Yang keenam yaitu zero breakdown adalah kebijakan untuk menjaga dan menjamin bahwa mesin atau peralatan produksi tidak mengalami kerusakan. Kerusakan pada mesin atau peralatan akan mengakibatkan penundaan pekerjaan sehingga akan terjadi penumpukan inventories. Yang ketujuh yaitu zero lead time adalah kemampuan untuk menghilangkan waktu tunggu yang diakibatkan adanya pemesanan material dan bahan produksi. Yang kedelapan yaitu zero load excess adalah kebijakan untuk bekerja sesuai dengan batas kemampuan, baik dari segi kemampuan peralatan, pekerja, atau material. Yang terakhir yaitu zero scandal interruption adalah kebijakan untuk memastikan tidak ada interupsi dari proses produksi. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kebijakan pemesanan material dan juga kemampuan peralatan untuk bekerja secara optimal tanpa adanya gangguan. Yang selanjutnya yaitu elemen dari just in time. Secara teori, walau just in time berkesan hanya fokus dengan pengadaan inventory, dalam realitanya JIT itu sendiri merupakan konsep yang jauh lebih besar dari sekadar pengadaan inventory saja. JIT juga tidak hanya spesifik mengatur pengadaan barang atau merek, tetapi juga bekerja peralatan dan faktor pendukung produksi lainnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dari metode just in time itu maka diperlukan adanya elemen-elemen pendukung. Elemen ini akan sangat penting untuk dipelajari dan disiapkan karena adanya elemen ini, maka tujuan just in time akan menjadi tidak ideal. Beberapa elemen yang penting untuk just in time dapat dilihat yaitu satu, mengerti dan memahami dengan baik mata rantai atau value chain dari semua proses produksi. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat dari proses produksi. Yang ketiga yaitu menghargai setiap orang atau personal yang terlibat dalam proses produksi. Yang keempat yaitu bertujuan untuk menyederhanakan sampling proses produksi. Sistem just in time menekankan pada penyederhanaan aktivitas pada lini produksi dengan cara hanya menjalankan aktivitas utama yang mempunyai nilai tambah produksi. Yang kelima yaitu menjaga kualitas produk di setiap lini produksi. Yang keenam yaitu melakukan program peningkatan atau improvement secara terus-menerus. Meningkatkan kualitas, efisien, dan efektivitas harus selalu dilakukan secara berkala dan terus-menerus. Yang ketujuh yaitu mempunyai dan menyiapkan tujuan jangka panjang. Tujuan dari jangka panjang dari perusahaan akan sangat berpengaruh dan menentukan dalam program peningkatan kualitas perusahaan, khususnya meningkatkan performa dari pelayanan logistik dan inventory perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik just in time. Menjadikan efisiensi sebagai faktor utama untuk mengeliminasikan segala sumber pemborosan dan aktivitas produk. Nah, JIT sebagai metode inventory mempunyai karakteristik khusus yaitu satu, menerapkan zero stock atau menjaga jumlah persediaan seminimum mungkin dengan cara membeli material dan memproduksi barang hanya dilakukan jika dibutuhkan. Yang kedua yaitu tetap berfokus dan menjaga kualitas produk. Yang ketiga itu menjaga produksi dilakukan melalui perencanaan yang baik untuk menghindari keterlambatan produksi serta memastikan stok barang yang mencukupi. Yang keempat yaitu karyawan yang mempunyai beberapa keterampilan sehingga bisa berfungsi sebagai tahap produksi. Yang kelima yaitu menggunakan peralatan produksi dihitung dan direncanakan secara tepat hingga bisa mengurangi jam kerja dari alat tersebut. Yang keenam yaitu produksi hanya dilakukan bila ada permintaan. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan.
Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa quality cost management merupakan suatu hal yang paling penting bagi perusahaan atau organisasi dalam menjalankan usaha. Quality cost management yang dijalankan dengan baik akan mampu membuat perusahaan mengurangi kerugian secara signifikan dan secara tidak langsung akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, kesimpulan dari just in time adalah metode inventory yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses produksi suatu perusahaan dengan cara meminimalisasi persediaan barang. Dengan metode ini, perusahaan akan mampu mengurangi pemborosan, terutama untuk mengurangi pembiayaan terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan nilai produksi atau non-value action activity, sehingga pada akhirnya just in time akan meningkatkan nilai keuntungan dari perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.